reanimate. They come back to life, and halo pecinta film zombie, gimana kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Dan bagi yang menjalankan ibadah puasa, semoga ibadah puasanya dilancarkan. Amin. Mimin ucapkan selamat datang kembali buat kawan-kawan yang selalu meramaikan channel ini. Dan buat yang baru pertama kali berkunjung, Mimin ucapkan selamat bergabung. Mantap. Pada kesempatan kali ini, Removie akan mendongengkan sebuah film horor zombie berjudul Frenzy yang rilis tahun 2016. Film kali ini berkisah tentang seorang pria yang sangat berharap wabah zombie terjadi. Dan ketika harapan itu menjadi kenyataan, mampukah dia menghadapi wabah zombie tersebut? Oke, langsung saja. So, kita buka pintu teaternya. Kita diperkenalkan dengan seorang fotografer bernama Craig. Dan oleh pekerjaannya ini, Craig sering bepergian ke berbagai tempat. Namun dia juga memiliki banyak waktu luang untuk bersantai, sehingga muncullah pikiran tentang terjadinya wabah zombie. Untuk itu, Craig membuat suatu rencana persiapan menghadapi wabah zombie yang ada di benaknya, walaupun dia tahu akan selalu ada hal yang di luar rencana tersebut. Di sisi lain, Craig sadar orang-orang yang hidup sebelum kiamat zombie akan menganggap dia gila, tapi dia tidak peduli. Hingga suatu hari dalam perjalanan, Craig mendengar berita tentang infeksi yang dikenal dengan nama Attila Bug. Berdasarkan rencana pertama, Craig mencoba menghubungi rekannya yang bekerja di pemerintahan untuk mencari tahu mengenai kebenaran informasi tersebut. Sayang, sang rekan bernama David yang merupakan asisten menteri pendidikan ini menolak memberitahu informasi apa-apa dan hanya meminta Craig agar tidak perlu cemas. Mendengar itu, sontak Craig sadar bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Karena bila pemerintah memberitahu agar tidak cemas, berarti sekaranglah saatnya untuk cemas. Sehingga Craig memutuskan pulang ke rumahnya di Skotlandia. Berdasarkan rencana kedua, Craig mulai menghafal area tertentu seperti stasiun atau toko makanan, lalu mencatat jumlah waktu yang dia gunakan untuk melalui jalur tersebut hingga kembali ke rumah. Karena menurut Craig, waktu adalah salah satu hal yang bisa menyelamatkan hidup. Baru saja Craig sampai di rumah, David kembali menghubungi dan mengatakan bahwa ada sebuah virus flu yang bermutasi, di mana bila seseorang terinfeksi, maka orang itu akan mengalami demam yang parah hingga mati. Sayangnya, meski jantung berhenti, orang tersebut akan kembali bangkit, namun menjadi ganas dan memakan orang lain. eating people, ripping their throats out, killing them, Craig. Mendengar itu, berdasarkan rencana ketiga, maka Craig mempersiapkan senjata dan menempatkan senjata-senjata tersebut di berbagai sudut rumah, termasuk di kakinya sendiri. Kemudian berdasarkan rencana keempat, Craig menyiapkan sebuah tas darurat berisi beberapa perlengkapan camping. Karena dalam hal bertahan hidup, terkadang dia perlu keluar dari rumah. Ketika mendengar sirene polisi yang bersaut-sautan di kejauhan, Craig memutuskan menjalankan rencana kelima, yaitu membeli suplai makanan terutama air. Setelah berbelanja, begitu kembali ke rumah, Craig sempat mendengar suara gaduh di lantai atas sehingga mencoba memeriksa. Hanya saja Craig tidak menemukan siapa-siapa. Namun ketika akan mengambil barang belanjaan di bawah, tiba-tiba seseorang meminta tolong agar pintu dibukakan, di mana bersamaan dengan itu terdengar jeritan-jeritan kesakitan serta suara erangan-erangan aneh. Beberapa hari berlalu hingga tibalah hari ketujuh. Dalam kesendirian, tiba-tiba telepon Craig berdering. Dari telepon, seorang rekannya berkata bahwa dia tengah terjebak pada sebuah toilet dan memohon agar Craig menjemput dia. Karena merasa bosan selama 7 hari tanpa teman, akhirnya Craig memutuskan keluar. Tapi baru saja melangkah, ternyata ada zombie yang mendekat, sehingga dengan panik Craig kembali ke dalam rumah. Sejenak meyakinkan diri, maka Craig memberanikan diri keluar menghabisi sang zombie. Kemudian Craig mulai menyusuri jalanan yang sudah terlihat sepi hingga sampai ke sebuah kafe. Di dalam, Craig mendapati kondisi kafe yang sudah sepi tidak seperti yang dikatakan oleh rekannya di telepon tadi. Tapi rupanya di luar para zombie mulai berdatangan. Setelah beberapa kali memanggil, akhirnya rekan Craig yang bernama Bill ini membukakan pintu toilet.
Dikarenakan para zombie yang sudah memenuhi pintu depan, terpaksa mereka kabur melalui pintu belakang. Cukup lama berlari, akhirnya mereka pun sampai. Sayang, di depan rumah ada satu zombie bocil yang sudah menunggu. Tapi merasa tidak tega, maka Craig tidak menghabisi zombie tersebut. Di dalam, Craig mengatakan bahwa dia sengaja meninggalkan ponsel di sana dan tidak menyangka kalau Bill lah yang menghubungi. Lantas Bill pun menceritakan bahwa dia sedang merayakan hari terakhirnya bekerja sampai secara mengejutkan satu zombie menyerang sang kekasih. Dan saat kekacauan mulai terjadi itulah Bill memutuskan bersembunyi di toilet. Sesaat kemudian tiba-tiba terdengar suara teriakan seorang wanita yang terjebak di dalam sebuah mobil. Melihat para zombie yang mengepung, Bill berniat untuk membantu. Awalnya Craig menolak membahayakan diri dengan alasan wanita itu pernah membiarkan seorang anak tercabik-cabik oleh para zombie tepat di depan mobil tersebut. Namun setelah Bill memberikan suatu ide, akhirnya Craig setuju. Lalu dari jendela, Craig mulai memukulkan panci untuk mengalihkan perhatian para zombie dan memerintahkan sang wanita untuk lari. Sedangkan Bill sudah menunggu di pintu masuk. Naas di depan tangga dia tersandung sehingga tanpa ampun para zombie mengeroyok dia. Mendengar teriakan wanita itu, Bill berniat keluar tapi langsung dihentikan oleh Craig. Selanjutnya, Craig mengatur rencana untuk tinggal di sana sampai suplai makanan mereka habis, kemudian pergi mencari tempat yang sepi dan terpencil. Hari-hari berlalu dengan para zombie yang masih berkeliaran di luar. Satu persatu suplai makanan mereka habiskan hingga tidak tersisa. Dan pada hari ke-28 setelah wabah pertama, akhirnya Craig dan Bill memutuskan pergi mencari daerah terpencil. Untuk itu, Bill keluar terlebih dahulu mencari kunci mobil di rumah tetangga Craig. Begitu memasuki rumah, Bill mencoba memeriksa beberapa ruangan. Tapi akibat rasa takut, Bill tidak berani memeriksa setiap sudut ruangan yang ada dan memutuskan kembali. Mendengar itu, terpaksa Craig harus keluar melanjutkan pencarian. Setelah berhasil menyelinap memasuki rumah tersebut, secara perlahan Craig mulai mengeksplor setiap ruangan. Hingga akhirnya dari jendela kamar tidur, Craig melihat kunci mobil berada di kantong jaket yang tergeletak di dekat mobil. Tapi begitu berbalik, secara mengejutkan ada satu zombie muncul. Beruntung masih bisa dia habisi. Dari situ Craig pun bergegas keluar. Melihat Craig yang berlumuran darah, sontak Bill menjadi khawatir. Tapi Craig berkata itu bukanlah darahnya dan memberitahu di mana letak kunci mobil yang mereka cari. Alhasil mereka pun keluar bersama menuju ke mobil yang ternyata sudah dikepung oleh para zombie. Dan setelah berhasil memasuki mobil, mereka pun bergegas kabur dari tempat itu, melintasi jalur-jalur luar kota. Singkat waktu, mereka sampai ke sebuah tempat pengisian bahan bakar yang terlihat cukup sepi. Sementara Bill mengisi bahan bakar, Craig mencoba memeriksa toko untuk mencari suplai makanan. Di dalam, Craig bertemu dengan satu zombie sehingga memutuskan keluar. Ketika di luar, tanpa diduga sebuah mobil berhenti. Lalu keluarlah seorang pria bersenjata yang juga akan mengisi bahan bakar, namun terlihat kurang bersahabat. Apalagi ketika mengetahui bahan bakar yang sudah kosong disedot oleh mereka. Dia bahkan mengancam untuk mengambil bahan bakar mereka. Tapi Craig yang sudah siap terhadap perubahan sikap orang di era apokalips ini tidak gentar dan mencoba mengajak dia bicara. Alhasil, setelah mengetahui mereka memiliki tujuan yang sama, pria bernama Ronan ini tiba-tiba berubah ramah dan memperkenalkan diri serta bersedia ikut bersama mereka. Melihat zombie yang ada di dalam toko, Ronan memutuskan masuk untuk menghabisi sang zombie sembari berkata, inilah satu-satunya cara untuk bertahan hidup. That's the only way to fucking survive this. Maju ke 3 jam berikutnya, terlihat Craig yang tengah menahan pintu dari serangan para zombie. Di sini, Craig berkata kepada seorang wanita bernama Seren bahwa selama ini dia mengira untuk bertahan hidup cukup berhasil melewati wabah pertama dan menemukan tempat berlindung dengan barikade yang kuat. Tapi ternyata dia salah karena akhirnya dia mengerti bahwa yang dimaksud oleh Ronan dengan satu-satunya cara untuk bertahan hidup adalah menghabisi semua zombie yang ada. Oleh karenanya, Craig meminta Seren bersembunyi di dalam lemari sedangkan dia akan menghadapi zombie-zombie tersebut. Di ruangan lain, rupanya Bill, Ronan, dan seorang wanita bernama Kate juga tengah bersembunyi. Tapi terlihat Ronan yang terluka parah.
Cukup lama bertarung, akhirnya para zombie berhasil menerkam Craig. Namun sesaat kemudian suasana menjadi hening, di mana Craig yang masih selamat berdiri di depan lemari mengajak Sharon untuk keluar. Dari situ mereka mengajak juga Bill dan lainnya untuk pergi. Lalu sembari memapah Ronan, mereka berlari mencapai mobil. Sayang, Ronan yang mengetahui dirinya telah terinfeksi ini menolak ikut dan memerintah Craig untuk segera pergi. Jadi ceritanya tujuan Ronan adalah untuk menjemput Kate yang merupakan adiknya. Beberapa waktu berlalu, Craig memutuskan berhenti untuk beristirahat. Di sini, Craig mengungkapkan rencananya pergi ke sebuah tempat yang cukup terpencil untuk menghindari para zombie yang tidak mungkin mereka hadapi dan bertahan hidup hingga wabah ini berakhir. Bill juga berasumsi obat dari wabah zombie tidak akan pernah ditemukan, mengingat obat dari penyakit kanker atau beberapa penyakit lainnya pun belum pernah ditemukan, padahal sudah didukung oleh fasilitas dan finansial yang sangat besar. Apalagi dengan kondisi kekacauan seperti ini. Sehingga menurutnya ada dua cara untuk bertahan hidup. Pertama, menghabisi zombie-zombie yang kemungkinan lebih dari 60 juta di negara mereka tersebut, atau pergi mengikuti rencana Craig. Alhasil mereka pun melanjutkan perjalanan. Singkat waktu, setelah menempuh beberapa jam perjalanan, Craig dan Bill memutuskan berhenti untuk memeriksa suplai makanan dari sebuah toko. Baru saja masuk, mereka langsung disambut oleh pemilik toko bernama Davy yang kebingungan melihat mereka berlumuran darah dan membawa senjata. Oleh karenanya, Craig mencoba menjelaskan mengenai wabah zombie yang tengah terjadi. Mendengar cerita tersebut, tentu saja Davy tidak percaya. Namun tidak ingin mendapatkan masalah dari mereka yang terlihat seperti pembunuh ini, akhirnya Davy mengizinkan mereka membawa apa yang bisa dibawa. Tidak jauh dari situ, mereka sampai ke tempat yang dimaksudkan oleh Craig. Untuk itu, dia meminta Kate dan Sharon menunggu di mobil, sementara dia dan Bill memeriksa bangunan tersebut. Setelah Craig mengambil kunci, mereka berdua pun masuk. Di dalam, secara perlahan, keduanya mengeksplor setiap sudut ruangan. Hebatnya, listrik di bangunan ini juga masih menyala. Namun di jendela, mereka menemukan bekas darah yang sudah mengering. Setelah memastikan bangunan itu aman, mereka memutuskan mengambil Sharon dan Kate. Hanya saja begitu keluar, ternyata ada satu zombie yang muncul, tapi dengan cepat dihabisi oleh Craig. Kemudian Craig meminta Sharon dan Kate memindahkan barang-barang mereka, sedangkan dia dan Bill memindahkan tubuh zombie tadi. Craig juga mengingatkan untuk tidak menggunakan lampu agar tidak menarik perhatian. Pada malam hari, Craig mengatur rencana untuk membuat perimeter keamanan tempat tersebut dengan membangun pagar setiap hari serta menghabisi semua zombie yang menyerang. Namun menurut Kate, mereka sebaiknya membarikade bangunan itu terlebih dahulu sebelum memutuskan membuat pagar. Sayang, Sharon yang merasa takut mengatakan kalau dia tidak mampu untuk menghabisi satu zombie pun. Mendengar itu, Craig berkata kepada Sharon bahwa dia mungkin tidak perlu membunuh, tapi jika harus melakukannya, maka dilakukan dengan kuat atau para zombie akan menghabisi dia. Setelah Sharon dan Kate tidur, Craig menceritakan rencana yang telah dia pikirkan kepada Bill, yaitu menghadapi setiap zombie yang menyerang bangunan ini hingga dia menjadi salah satu dari mereka, atau akan mengakhiri hidupnya sendiri. Keesokan pagi, ketika yang lain masih tertidur, Sharon memutuskan keluar. Namun tanpa dia sadari, Davy yang sudah menjadi zombie muncul dari belakang dan langsung menyerang dia. Lantas dalam keadaan panik ini, Sharon berhasil meraih batu dan tanpa ampun menghabisi sang zombie. Lalu melihat rekan-rekannya muncul, Sharon yang awalnya takut ini berkata, mereka akan menghabisi semua zombie yang ada. Oke, terima kasih sudah menonton sampai pada akhir konten ini. Mohon maaf atas ketidaksempurnaan dari kami. Semoga terhibur dan sehat selalu. Mantap.